Reaksi Irfan Hakim soal isu Raffi Ahmad jadi Menpora. Tunggu nanti diumumkan gitu. Mas. Tunggu dulu, ininya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan itu. Yang kedua berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari. Yang akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Tunggu nanti diumumkan gitu. Mas. Tunggu dulu, ininya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan itu. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita bahas tentang isu yang sedang ramai. Nama Raffi Ahmad disebut-sebut bakal jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, menggantikan Dito Aryo Tejo yang terdampak reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Tapi, bagaimana reaksi dari satu figur publik yang ikut terseret namanya di media, yaitu Irfan Hakim. Dan seperti biasa, Irfan memilih tetap hati-hati dan tak ingin buru-buru mengambil sikap. Saya enggak tahu, itulah jawaban singkat dari Irfan Hakim saat ditanya terkait rumor bahwa Raffi Ahmad akan diangkat sebagai Menpora. Seperti apa tadi katanya mau dilantik jadi menteri, dukungannya seperti apa? Nggak tahu. Tapi A sendiri gimana dengar kabarnya? Nggak tahu. Iya. Nggak tahu aja. Irfan. Isu Raffi Mani. Nggak tahu. Supportnya. Nggak tahu. Nggak tahu. Dikit aja Irfan, Aku dikit tidak aja. tahu. Kalimat ini mungkin terlihat sederhana, tapi ia penuh makna, terutama dalam dunia selebritas dan politik yang saat ini sangat fluktuatif. Isu ini mulai ramai setelah reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Nama Dito Aryo Tejo dicopot dari posisinya sebagai Menpora, dan sejak itu, berbagai kandidat muncul sebagai pengganti. Di antara nama-nama tersebut, muncul 3 yang paling menonjol. Raffi Ahmad, selebritas terkenal yang jadi favorit media publik dan masyarakat. Putri Aneta Komarudin, politisi dari Partai Golkar. Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis yang punya rekam jejak kuat di dunia olahraga. Terlepas dari semua spekulasi itu, Irfan Hakim sebagai figur publik memilih untuk tidak berbicara banyak. Ketika ditanya wartawan, Irfan mengatakan bahwa ia tidak tahu tentang isu ini, bahwa perihal Raffi Ahmad menjadi Menpora itu sesuatu yang belum ia ketahui kejelasannya. Bahkan ketika diminta pendapat atau dukungannya terhadap Raffi, Irfan juga tetap menyatakan ketidaktahuannya. Dia tidak mengonfirmasi, tidak membantah, dan tidak menunjukkan dukungan apapun saat ini. Respon seperti ini bisa dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian. Mengingat isu politik atau jabatan publik bisa sensitif, terutama ketika berbicara tentang selebritas yang terjun ke ranah pemerintahan atau pemerintahan berharap pada figur non-karir. Ada risiko. Kalau salah bicara, bisa kena fitnah. Kalau salah dukung, bisa menimbulkan kontroversi. Atau bisa saja konteksnya berubah. Jadi, mode, tidak tahu, dan belum tahu dukungannya seperti apa, adalah posisi netral yang aman. Kenapa Irfan Hakim memilih diam seperti ini? Belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait. Media dan publik mungkin sudah ramai, tapi kalau belum ada pengumuman atau surat keputusan resmi dari presiden atau pihak istana, semua masih sebatas rumor. Peran publik Irfan sebagai selebritas, bukan politisi. Terlibat dalam isu politik tidak bisa dilihat sama seperti berbicara tentang dunia hiburan. Salah satu akibatnya bisa citra, karir, bahkan bila ada hubungan bisnis politik bisa saja terseret. Walau saat ini Irfan Hakim memilih tetap vokal minim soal isu ini, rumor tentang Raffi Ahmad sebagai Menpora tetap hangat diperbincangkan. Serta bagaimana hubungannya dengan ekspektasi olahraga dan pemuda di Indonesia, terutama soal bagaimana mengelola organisasi olahraga, pembinaan atlet, dan infrastruktur olahraga. Sekian dulu pembahasan kita tentang sikap Irfan Hakim terhadap isu Raffi Ahmad menjadi Menpora. Kalau kalian, bagaimana pendapatnya? Apakah kalian setuju jika selebritas seperti Raffi Ahmad menduduki posisi strategis di pemerintahan? Apakah kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka konten seperti ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.